Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sekarang ada gabungan dari beberapa orang yang mempunyai masa lalu yang kelam atau sangat kelam Ustaz. Beberapa orang bahkan ada yang sekarang sudah jadi santri sekolah yang baik, yang benar, tapi mereka masih terbayang masa lalu yang dulu Ustaz ya, yang masa-masa dengan dosa. Inti pertanyaan mereka adalah bagaimana mereka bisa menghilangkan masa lalunya dan bisa secara tuntas itu menatap masa depan yang betul-betul baru Ustaz. Karena mereka walaupun sudah berusaha, sudah hidup bergaul dengan teman-teman yang baru, selalu ada masa-masa tertentu yang mereka tuh merasa dulu telah berbuat dosa yang besar. Apakah bagaimana kesempatan mereka untuk masuk surga? Jemaah, antum lihat sahabat-sahabat Nabi. Banyak di antara mereka adalah mantan-mantan preman. Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini sebelum dia masuk Islam, dia membunuh 13 sahabatnya. Ketika dia datang ke salah satu raja Romawi atau Persia, jangan lupa, bersama sahabat-sahabat, teman-temannya ini dikasih hadiah yang bagus-bagus, kecuali dia. Akhirnya dalam perjalanan, dia belum Islam dia. Dalam perjalanan orang-orang pada minum minuman, Mughirah nggak mau minum dia. Setelah mabuk semua, dibantai semuanya. Dibawa hartanya, dibawa kemana? Dibawa ke Madinah. Dia orang Taif, dibawa ke Madinah. Kenapa? Karena takut dia masuk Islam, dia bawa harta. Kata Nabi SAW, amal Islam fanam, Islammu kita terima, tapi ini harta tidak, kata Nabi SAW. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah masuk Islam. Dan al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan masalah. Taubat itu menghapuskan masalah. Dan orang yang bertobat itu bukan nol. Bukan nol jemaah. Di surah Al-Furqan, Allah ketika berbicara tentang dosa-dosa besar, di ayat 68, Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak memohon kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh. Ibadur Rahman yang dijamin masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak membunuh, kecuali wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang melakukan 3 dosa ini akan bertemu dengan dosa dia pada hari kiamat nanti. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhan. Akan dilipat gandakan azab buat dia pada hari kiamat, kekal di dalamnya dalam kondisi terhinakan tuh orang yang melakukan dosa. Lalu Allah mengatakan illa man taab, kecuali orang yang bertobat, yang punya masa lalu yang sangat kelam sekali. Mungkin dia pernah berbuat syirik, dia pernah membunuh, dia pernah berzina. Itu dosa-dosa akan ada perhitungannya, akan kekal di dalam neraka, akan dihinakan di sana. Illa man taab, kecuali orang yang taubat, wa amana wa amila amalan salihah. Dia bertobat, dia beriman, dan dia beramal saleh. Lalu bagaimana? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Dosa mereka yang banyak Allah rubah jadi kebaikan. Wa kana Allah ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Pengasih. Tetap bayangan dosa itu nggak apa-apa, harus ada sama kamu. Jangan merasa aku sudah dihapuskan dosanya. Bisa jadi belum dihapuskan dosa, bisa jadi taubatmu nggak diterima, tapi kau tetap husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada dirimu. Orang yang ingat dengan dosanya, dosa itu akan membuat dia meminta ampun, menjauhi teman-temannya,
Dia tidak ingin balik seperti dosa dulu. Jadikan dosa-dosa itu cemeti yang memecut antum untuk lebih baik lagi. Tapi jangan sampai dosa itu membuat antum putus asa. Karena jangan dikira setan itu berhenti godain antum. Udah nyantri, setannya udah berhenti. Aduh, gak bisa digodain sudah. Lebih besar setannya yang datang sama antum. Gantian mereka tugasnya. Tuh kayaknya udah nyantri tuh. Kau datang ya. Betul. Setan itu melihat siapa yang perlu dikirim ke fulan, dikirim ke fulan. Ketika dia datang kepadamu, mungkin kau tambah beriman, kau mungkin tambah baik, kau sholat malam, setan datang, kau gak mungkin diampuni dosanya. Udahlah, gak ada gunanya kau. Akhirnya dia putus asa. Dan orang yang putus asa ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Akhirnya Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tapi ingat, kau harus memperbaiki tobatmu lagi. Ketika dosa itu kebayang lagi, kau bertobat lagi terus. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam sehari beliau baca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali? 100 kali beliau baca. Apalagi kau yang banyak dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.